Shalom Kaferim, Cah Samea Yom Purim 5783. Hari ini kita diingatkan bahwa ini adalah perayaan pembebasan Yahudian dari antisemitisme, roh antisemitik, roh yang membenci Yahudi, yang mau membumi hanguskan warga Yahudi. Tapi hari ini saya belajar tentang Esther ini, Hadasa ini, kita akan belajar dari sisi penebusan, ya. Dimana di dalam Esther, ya, kitab Esther 2 ayat yang ke-7, kita lihat sejarah daripada Esther ini, ya, dari sisi kehidupan pribadinya. Esther 2 ayat 7, dan Mordekhai membesarkan Hadasa. Dialah Esther, anak perempuan pamannya, karena ia tidak mempunyai ayah atau ibu. Dan gadis itu berparas cantik dan bertubuh elok. Dan pada kematian ayah dan ibunya, Mordekhai mengangkatnya sebagai anak. Saudara, di sini Mordekhai melakukan penebusan, di mana dia mengangkat anak perempuan pamannya, anak perempuan dari pamannya. Ya, jadi dia punya paman, ya, dan pamannya ini punya anak perempuan. Jadi artinya saya yakin ini adalah hampir seumuran. Ya, paling selisihnya tidak jauh. Karena anak perempuan dari pamannya. Artinya kan ini sepupunya. Di dalam pola Ibrani, saudara, penebusan atau pengangkatan anak atau pengangkatan seorang perempuan yatim piatu ataupun janda, itu berbicara, saudara, pengangkatan yang dipelihara, yang dijaga, yang dirawat, seakan-akan itu memang berasal dari darahnya sendiri. Itu pola Ibrani. Artinya di sini, saudara, Hadasa adalah sepupu dari Mordekhai. Ya. Jadi seorang pria Ibrani, seorang pria Israel, ya, ketika ada perempuan yang sudah tidak berbapak dan tidak beribu, maka dia akan menebus perempuan ini dan membawanya ke rumahnya. Jadi sebenarnya Hadasa ini adalah sepupunya, ya, sepupuan mereka. Dari segi duniawinya, saudara, bisa tidak dia menikahi si Hadasa? Menidurinya bisa tidak? Bisa, saudara, bisa saja. Hukum dunianya, hukum biologisnya. Tetapi sebagai seorang Israeliti, Ibrani, Ivri Anoki, ya, Mordekhai tidak melakukan itu, saudara, tetapi dia mendidik, ya, dan mengangkatnya menjadi anak, ya. Garis bawah ini, saudara. Dan Mordekhai, ya, tidak mengungkapkan asal usulnya Esther, Hadasa tidak mengungkapkan asal usulnya sebagai seorang Israel, gitu, ya, tidak mengungkapkan asal usulnya. Nah, singkat ceritanya, Anda tahu bahwa Hadasa itu meminta satu bangsa untuk berpuasa. Dia terbeban untuk bangsanya. Dia mau supaya bangsa Yahudi itu diselamatkan dan tidak dibumi hanguskan oleh Ahasiweros, ya. Saudara yang dikasih Bapak Yahweh, perempuan kalau tidak punya ataupun kalau tidak dididik di dalam hati nurani yang benar, pasti Hadasa tidak mungkin punya karakter untuk menjadi intercessor bagi bangsanya, menjadi pendoa, menjadi menjadi orang yang mau rela berkorban, ya. Di
Di sini saudara, Mordekai membesarkan Hadasa bukan saja secara moral material, ya, tetapi dia juga ditanamkan nilai-nilai seorang Zeus, nilai-nilai seorang Yahudi, ya, sebagai seorang yatim piatu. Nah, di sini Esther mendapatkan kebebasan, saudara, ya, kebebasan. Dan karena Esther Hadasa itu gadis baik dalam pandangannya, dan Hadasa menimbulkan belas kasihan di hadapannya, dan Hegai mempercepat perawatannya dan gilirannya untuk memberikan wewangian kepadanya. Jadi saudara, banyak perempuan yang punya paras cantik, yang punya penampilan yang menarik, tapi tidak punya keterbebanan terhadap bangsanya, ya, terhadap orang-orang yang sudah percaya sama nama Bapa Yahweh, Bishem Yeshua HaMashiach Ruach Kodes, kurang memiliki beban, gitu loh. Tapi Esther di sini yang dididik oleh Mordekai, dia memiliki terbeban, ya, dia memiliki hati yang baik, ya, sehingga orang sayang sama dia, sayang sama Hadasa. Nah, saya di sini tidak akan membahas tentang kejadian dalam Puri Susan, tetapi saya di sini belajar bagaimana, apa arti daripada penebusan. Saudara, penebusan pola Ibrani itu berbeda dengan penebusan Goyim. Ya, contoh, kalau ada seorang janda, ya, janda ini akan dibawa ke pintu gerbang. Kemudian sanak saudaranya akan mengumumkan siapa yang mau menebus daripada janda ini. Saudara yang dikasih Bapa Yahweh, di sini saudara, janda ini bukan untuk ditiduri. Perhatikan, bukan harus dijadikan istri, tidak. Tetapi pola penebusan Ibrani adalah pola penebusan roh dan jasmani. Artinya apa? Dia ditebus dan dipelihara. Sampai di situ, saudara. Ya. Saya diingatkan lagi mengenai Elia yang bertemu dengan janda di Sarfat. Ya. Sarfat. Saudara yang dikasihi Bapa Yahweh, di sini 1 Maases Likim 1 ayat yang ke-7, 1 Raja-Raja 1 ayat 7, ya, 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-9. Di sana Bapa Yahweh, ya, 1 Raja-Raja 17 ayat 9, di sana Bapa Yahweh berkata pada Elia, bangunlah, pergilah ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, diamlah di sana, lihatlah, Bapa Yahweh memerintahkan seorang janda untuk menopangmu. Ya. Kenapa? Ternyata Nabi disuruh mendatangi seorang janda. Nah, apa yang Bapa Yahweh mau lakukan terhadap janda ini, saudara? Elia bangkit dan pergi ke Sarfat, dan di pintu gerbang kota itu tampaklah seorang janda mengumpulkan kayu bakar. Lalu ia memanggilnya dan berkata, bawalah kepadaku air dalam kendi supaya aku minum. Lalu ia pergi mengambilnya dan dia memanggilnya serta berkata, bawalah sepotong roti di tanganmu. Dan dia menjawab, demi Yahweh Elohimmu yang hidup, aku tidak mempunyai sepotong kue, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan lihatlah, aku sedang mengumpulkan kayu bakar, dan aku mau pulang untuk mengolahnya bagiku, serta bagi anakku, dan setelah memakannya, maka kami mati. Kenapa janda ini mati, saudara? Karena sisa daripada makanannya, ya, hanya ada sepotong kue. Jadi keadaan daripada janda ini sangat-sangat miris, sangat memprihatinkan.
Tetapi Bapa Yahweh memerintahkan seorang Elia untuk pergi mendatangi janda ini. Saudara, Elia itu tidak menikah, dan janda ini juga tidak menikah karena suaminya sudah mati. Nah, suaminya juga adalah seorang nabi. Menurut hukum keimaman, Elia adalah imam. Elia boleh nggak menikahi si janda ini? Sebenarnya boleh, bisa. Hukum dunianya itu bisa. Tetapi hukum secara ruah, secara kebenarannya, Bapa Yahweh tidak memerintahkan si Elia untuk menikahi daripada janda ini, saudara. Perhatikan, garis bawahi pola hidup roh dengan pola hidup kedagingan. Elia garis bawahi, Bapa Yahweh tidak memerintahkan Elia untuk menikahi daripada janda ini. Tetapi Elia berkata kepadanya, jangan takut, pulanglah, menurut perkataanku, buatlah dahulu bagiku sepotong kue. Jadi dia cuma minta kue dari tangan si perempuan ini. Nah, ini Bapak Yahweh berbicara, saudara, supaya Anda tahu, Anda sebagai imam, Anda sebagai laki-laki, suami, Anda punya tugas dari Elohim, yaitu memberi jalan keluar bagi perempuan-perempuan yang memiliki kesulitan ekonomi. Ini firman, dan Roh Kodes itu selalu berbicara. 1 Raja-Raja 17 ayat 14. Karena beginilah Yahweh Elohim Israel berfirman, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai Yahweh menurunkan hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah janda itu melakukan menurut perkataan Elia, maka dia makan, dia dan Elia serta seisi rumahnya selama hari-hari itu. Perempuan ini, Elia ini, dikasih Elia ini diberi makan sama janda itu, saudara. Dan benar, mujizat terjadi. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Yahweh yang dia katakan dengan perantaran Elia. Ya, amin. Saudara, ini kasih. Jadi mereka bersama-sama, saudara. Tidak ada ayatnya di mana Elia mempersunting janda ini, saudara. Tidak ada tulisannya di 1 Raja-Raja 17. Lalu ia berkata kepada Elia, apa yang telah aku perbuat kepadamu, ya abdi Elohim? Apakah engkau datang kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku, untuk menyebabkan anakku mati? Jadi dengan hadirnya Elia ini ternyata anaknya beneran mati. Kenapa? Karena perkataan daripada si perempuan ini juga, habis kami makan kue yang ada di tanganku ini, kami akan mati. Jadi hati-hati dengan perkataan, saudara. Perempuan itu hati-hati di dalam berbicara, karena beneran anaknya mati, saudara. Anaknya mati, kenapa? Karena tadi di ayat yang di atas dia bilang, aku cuma punya sepotong kue. Jadi jangan pelit. Jadi perempuan itu nggak boleh pelit. Jadi wanita yang di dalam Elohim Yahweh itu tidak boleh pelit. Kenapa? Karena ini bicara iman percaya. Kalau bicara iman percaya, maka lakukan saja, karena kita punya Bapa Yahweh. Sedikit minyak dalam buli-buli. Lihat, aku sedang mengumpulkan kayu bakar. Dia ngumpulin kayu bakar. Aku mau pulang, olahnya aku udah capek kerja, istilahnya gini, aku udah capek kerja nih, aku udah ngumpulin kayu, masa aku lagi yang kasih kau makan? Istilahnya kan begitu. Kalau aku kasih kau makan, maka habis itu aku makan, maka kami akan mati. Beneran, saudara. Memang dibuatnya, diolahnya, menjadi makanan, dan memang anaknya mati, saudara. Tapi saudara, Bapak Yahweh belum berhenti berperkara terhadap janda ini. Dia berkata kepada, bawa anakmu itu kepadaku, maka dia mengambilnya dari pangkuan wanita itu, lalu membawa naik ke ruang, ke atas ia tinggal, dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Lalu Elia berseru kepada Yahweh dan katanya, ya Yahweh Elohimku,
Apakah engkau menimpakan kemalangan ini kepada janda yang menerima aku di rumahnya dengan membunuh anaknya? Sebenarnya ini bukan salahnya Elia, tapi memang perempuan itu yang salah. Dia tidak mendengarkan, dia berkata-kata sembarangan. Saudara hari ini bertobat jika ada perkataan-perkataan yang sia-sia yang sempat keluar dari mulut kita batalkan di dalam dan demi nama Adonai Yeshua Mashiach. Bawa ke Nabi, bawa ke Elohim. Nah, di sini dia bawa ke Elia, dan Elia ya berkata ayat 21, 1 Raja-Raja 17 ayat 21. Dia membujurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Yahweh, "Ya Yahweh Elohimku, aku memohon padamu, biarkan jiwa anak ini kembali kepadanya." Nafseka, ya, jiwa kembali kepadanya. Dan Yahweh mendengarkan suara Elia, dan jiwa anak itu kembali ke dalam tubuhnya sehingga dia hidup. Kenapa doanya Elia ini selalu didengar, saudara? Kenapa doanya selalu menembus ke awan-awan? Orang mati bisa bangkit, ya. 400.000 Nabi Baal bisa mati oleh karena lidah api yang turun dari langit. Kenapa? Elia adalah Nabiim, dia adalah yang menjaga kekudusannya. Dia menjaga kekudusannya. Bapak Yahweh dia suruh dia pergi ke rumah seorang janda. Nggak kebayang kalau ada pendeta-pendeta atau gembala-gembala disuruh ke rumah janda atau ke rumah yatim, gadis, ya, atau ke rumah janda. Apa yang terjadi, saudara? Pasti, ya, kebanyakan keinginan daging yang bekerja daripada keinginan roh, sehingga apa? Tidak ada mujizat. Engkau akan banyak mengalami kerugian di dalam pelayananmu. Iya, kenapa? Gak jaga kekudusannya. Saudara, Elia berdoa, Yahweh mendengarkan suara Elia, jiwa anak itu kembali ke dalam tubuhnya, dan anak itu hidup. Lalu Elia mengambil anak itu dan dia membawanya turun dari kamar atas dan memberikannya kepada ibunya. Lihat, anakmu hidup. Amin. Ayat 24, kemudian kata wanita itu kepada Elia, sekarang aku mengetahui bahwa engkau adalah Abdi Elohim, Avdo, ya, Elohim. Dan firman Yahweh yang engkau ucapkan itu benar. Ya, benar. Saudara yang dikasihi Bapak Yahweh, ada satu hal yang luar biasa yang terjadi kalau di dalam kisah daripada kejadian, ya, daripada perempuan janda di Sarfat ini, ya. Yang pertama, ekonominya dipulihkan ketika bertemu dengan Nabi. Yang kedua, anaknya hidup. Kalau itu adalah hukum penebusan daripada pola Ibrani. Nah, di dalam Ester tadi, kitab Hadasah tadi, Hadasah 2 ayat 7, Ester 2 ayat 7, Mordekai itu adalah sepupunya Ester. Jadi Ester itu yatim piatu, Hadasah itu yatim piatu, dan dia dipelihara, dibesarkan oleh Mordekai. Ya. Ini saudara, kalau di dalam koridor Ruach HaKodes, kalau di dalam koridor Roh Elohim, maka engkau akan melakukan penebusan terhadap seseorang tanpa engkau mengambil keuntungan daripada seseorang itu. Ini pola Ibrani. Jadi kalau kita mau turun kepada pola Ibrani, saya percaya mujizat akan bekerja melalui tanganmu. Elia itu adalah salah satu contoh rapture. Kalau seorang hamba Abdi Elohim ingin mengalami rapture, maka ketika engkau diperhadapkan dengan, ya, kejadian ketemu dengan janda, ketemu dengan seorang gadis, ketemu dengan orang yang tidak punya orang tua, orang pasangan, maka kamu harus bisa menempatkan dirimu menjadi seorang bapak, menjadi seorang pemelihara, menjadi seorang yang memiliki pola hidup sebagai pria Ibrani. Kenapa? Karena kita adalah keturunan Israel secara rohani oleh karena pengorbanan Yeshua HaMashiach di kayu salib.
Saudara, kita sangat berbeda polanya dengan pola dunia. Pola dunia, ya maaf ya, dari ajaran seberang, ya dia iba sama perempuan ini, ya udah nggak bersuami, nggak punya ayah, dia iba, akhirnya dia apa, diambil, dijadikan istri, ditidurin, punya anak, sehingga apa, bisa sampai 20-30 istrinya dan gundik-gundiknya, itu semua ditiduri. Saudara, pola Elohim tidak seperti itu, hidup di dalam ruah, hidup dalam emet. Ya, itu bedanya, beda Tuhan itu ya begitu, beda Tuhan itu ya begitu. Ya, kalau Tuhan yang disembahnya itu adalah kedagingannya, ataupun hartanya, ataupun apa yang dimilikinya, maka dia nggak akan bisa memiliki seorang Elia. Saudara, apa yang menjadi tujuan hidup kita selama kita hidup di bumi? Kalau engkau pria-pria yang diberkati di dalam Bapa Yahweh, kalau engkau melihat perempuan yang susah, maka engkau harus menolong, engkau harus membantu, engkau harus berjuang untuk itu. Tetapi ingat, engkau tidak boleh mengambil keuntungan daripada seorang perempuan itu. Mau dia cantik, mau dia cacat, mau dia gimana-gimana, Anda tidak boleh mengambil keuntungan darinya. Kenapa? Karena Elia bisa terangkat hidup-hidup ke Hasyamaim itu karena dia kudus. Itu dia karena tidak mengambil keuntungan. Mordekai ya diselamatkan dari kematian. Karena apa? Karena dialah yang harusnya digantung, saudara. Mordekai itu yang harusnya digantung mengganti dengan konspirasinya Haman. Mordekai itu harusnya digantung, dia yang harusnya mati. Tetapi Mordekai menjaga kekudusannya. Dia tidak mengambil keuntungan dari Hadasa ketika Hadasa hidup dan tinggal dengannya. Saudara, Anda bayangkan kalau perempuan-perempuan timur pasti cantik-cantik, pasti bagus-bagus, pasti parasnya indah-indah. Tapi Mordekai tidak mengambil keuntungan itu, saudara. Dia membesarkan dengan penuh kasih Hadasa yang tidak memiliki orang tua. Akhirnya apa? Dia yang harusnya mati digantung, dia dibela oleh Hadasa. Dan seluruh rakyat Yahudi di Puri Susan itu berdoa ya untuk melawan muslihatnya si Haman. Kenapa peristiwa ini harus diingat? Ya, karena apa? Karena berbicara Yahudi, berbicara umat pilihan Bapa Yahweh. Ya, jadi Bapa Yahweh tidak mengizinkan umatnya dibinasakan. Kenapa? Karena ada pria-pria yang menjaga kekudusannya, yang menjaga kehidupannya, yang tidak mengambil keuntungan dari perempuan yang ada di sekitarnya. Saudara, hari ini ya berbicara tentang ketuhanan itu adalah berbicara tentang kekudusan. Ya, stop berbicara Tuhan itu tentang berkat-berkat saja. Berhenti berbicara bahwa Tuhan itu hanya sebatas berkat. Saudara, berbicara tentang Elohim Israel itu berbicara kekudusan. Dan kalau kita kudus, saya percaya berkat dari 4 penjuru mata angin itu akan menembus kepada kehidupanmu, kepada kehidupan keluargamu, kepada kehidupan pasanganmu, anak-anakmu, dan istrimu. Saudara dikasihi Bapa Yahweh, pada hari ini tepat ya kita 14 Adar. Hari ini adalah Purim ya. Mari saudara, supaya kita menjaga kekudusan kita. Kalau kita menjaga kekudusan kita, Bapa pasti bela. Kita yang harusnya mati, kita yang harusnya menanggung beban, tetapi Bapa Yahweh menghidupkan. Ya, engkau dikutus untuk memulihkan keadaan perekonomian seseorang. Kalau engkau kudus, orang itu pasti diberkati. Kalau engkau kudus, maka anak daripada orang lain itu bisa hidup. Menanglah terhadap hal-hal kedagingan. Ya, menanglah terhadap hal-hal kedagingan. Maka kita pasti bisa
menjadi anak-anak Bapa Yahweh. Kita hidup bukan lagi berdasarkan rangsangan badani, tetapi kita hidup karena Roh Kudus yang menghidupkan. Sekali lagi, Markus 7 ayat 21, Markus 7 ayat 19, sebab hal itu tidak masuk ke dalam hatinya, ke dalam perutnya, lalu keluar ke jambat untuk menyatakan bahwa semua makanan itu tahir. Ya, jadi saudara, jangan engkau sibuk ngurusin apa yang dimakan, apa yang diminum. Saudara, itu semuanya untuk kejamban. Ya, itu semua makanan masuk ke jamban. Apa yang perlu? Yeshua berkata, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskan seseorang. Apa yang keluar dari perbuatan kita itulah yang menajiskan. Karena dalam hati seseorang, perhatikan, dalam hati seseorang timbullah pikiran-pikiran yang jahat, perzinahan, percabulan, pembunuhan, pencurian, keserakahan, kekejian, kelicikan, rangsangan badani, mata yang jahat, hujat, keangkuhan, dan kebebalan. Saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, ya, bukan apa, memang kita harus kosher, that's right. Kita sekarang udah masuk ke kosher. Saya bicara kepada para mempelai. Kalau kita sudah kosher, maka jangan terlalu mengurusin, ya, orang mau makannya banyak, 5 kali sehari, 7 kali sehari. Tidak itu, saudara. Yang perlu Anda urusin adalah apa yang keluar dari mulut kita, ya, itu yang akan menajiskan. Saudara, sekali lagi kita kembali kepada konsep penebusan pola Ibrani. Yeshua, perhatikan, Yeshua sebagai Sheha Elohim, korban penebusan yang sempurna, ya. Engkau ditebus, engkau dan aku ditebus dari apa? Dari setiap dosa, keturunan, pelanggaran, kesalahan, ya, kutuk. Itu ditebus dari kebebalan, dari segala kesalahan-kesalahan. Yeshua menebus. Caranya apa? Dia memberikan nyawanya. Dia memberikan nyawanya. Amarah daripada Bapa sebagai pencipta itu semua ditimpakan, ya. Yesaya 53 ayat 9. Amarah, ganjaran yang mendatangkan kematian bagi Yeshua itu semua ditimpakan kepada dia. Dia sebagai korban yang sempurna. Saudara, Adon Yeshua itu tidak berdosa, tidak pernah melakukan kesalahan, tidak pernah hidup di dalam perzinahan. Karena Yeshua kemana-mana selalu diikuti oleh perempuan-perempuan, saudara. Kemana dia pergi, dia akan diikuti oleh perempuan. Karena apa? Ini untuk membantu pelayanannya. Ini untuk menopang pelayanannya, menolong dia di dalam pelayanannya, ya. Bahkan seorang Marta harus bekerja mempersiapkan makanan di dapur. Seorang Miriam harus duduk di kakinya sebagai untuk mendengarkannya. Tetapi Yeshua, saudara, dia tidak pernah terlibat di dalam dosa seksualitas, walaupun banyak perempuan-perempuan yang mengikuti dia di dalam pelayanannya. Dia tidak pernah melakukan pelecehan. Saudara yang dikasih Bapa Yahweh, apa yang terjadi? Yeshua sebagai korban yang sempurna, ya, Sheha Elohim, ya, korban yang sempurna dalam bahasa Tamim, ya, Tamim yang bersih, ya, ya. Dia adalah korban yang menebus engkau dan aku. Ya, kenapa? Makanya disebutkan barang siapa percaya kepadaku, maka dia akan beroleh kehidupan yang kekal. Ya. Makanya dia berani berkata, akulah jalan, kebenaran, Yohanan 14 ayat 6, dan kehidupan. Barang siapa percaya kepadaku, dia tidak akan sekali-kali mati. Percayakah engkau akan hal itu? Yeshua berkata demikian sebagai pria Yehudi yang hidup di dalam Torah. Dia bukan menebus satu perempuan saja. Dia bukan menebus satu janda saja.
tapi semua orang yang percaya kepada Dia ditebus. Dan kemudian setelah kita ditebus oleh Yeshua, oleh darah Yeshua Masiah, saudara, maka kita tidak lagi hidup ya di dalam dosa. Harusnya kita tidak lagi hidup di dalam pelanggaran, kesalahan. Setelah Yeshua menebus kita, Yeshua memberikan engkau dan aku adalah free will. Dia tetap memberikan kehendak bebas. Yeshua ya tidak mengekang pergerakanmu. Tetapi apa yang Dia mau? Ketika engkau dimerdekakan, ketika engkau dan aku merdeka, dimerdekakan dari setiap kutuk, belenggu, dosa, maka Yeshua mau engkau hidup melayani Dia. Yeshua mau kita hidup sama seperti Yeshua hidup dalam Torah Kaim. Amin. Itulah makna daripada penebusan menurut pola Ibrani, ya. Menurut seorang imam, keinginan roh akan selalu bertolak belakang dengan keinginan daging. Ya. Rohlah yang memberi kehidupan, daging sama sekali tidak berguna. Dafar yang dikatakan ini adalah roh yang menghidupkan. Ketika jiwa kita tertekan, maka rohlah yang menghidupkan. Itulah sebabnya dalam pola Ibrani kita punya ruah nediva, ruah nachon, roh yang diberikan oleh Bapa Yahweh, kemampuan untuk bertahan, kemampuan untuk bertahan. Itu berbicara tentang ruah HaKodesh. Ini pesan Purim. Bapa Yahweh memberkati.